Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Hari ini kita kembali bersama-sama masuk di dalam persekutuan doa dan puasa. Mari sebelum kita memasuki persekutuan kita lebih jauh, kita mempersiapkan waktu kita di hadapan Tuhan, memasuki perenungan firman Tuhan dan pokok doa syafaat pada pagi hari ini. Mari bersama kita pujikan pujian yang mengatakan, Kau yang terindah di dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sekali lagi kita pujikan, Kau yang terindah dalam hidup ini. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis, Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari setiap kita masuk di dalam saat teduh, kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan,
merendahkan diri, memohon lawatan Tuhan bagi setiap kita untuk memasuki persekutuan kita pada hari ini. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, sepanjang kehidupan kami Engkau senantiasa menyertai, menjalani hari-hari kami Engkau senantiasa memberkati. Pada hari ini bersama-sama kami bersimpuh di hadapan Tuhan, memohon perkenanan Tuhan bagi setiap kami, memasuki persekutuan doa dan puasa kami pada hari ini. Kiranya Tuhan melawat setiap kami. Berdoa untuk setiap persekutuan kami supaya kami berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami bersyukur, haleluya, amin. Kita akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Mari bersama-sama kita mempersiapkan waktu kita pujikan Ku Rindu Sabdamu. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang mengherankan dan berkuasa. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu ku berserah. Sekali lagi katakan, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu ku berserah. Berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita berdoa, kita memohon tuntunan Tuhan memasuki perenungan firman pada hari ini. Tuhan, pada saat ini bersama-sama kami akan masuk di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan. Memohon Tuhan menuntun dan memimpin setiap pemikiran kami, bahkan juga menguasai setiap hati kami, supaya setiap kami bersama-sama boleh memahami dan boleh dilawat oleh setiap kebenaran firman Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Urapilah setiap kami hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap kami hamba-Mu yang mendengarkan, supaya kiranya setiap kami berada di dalam pertolongan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita membuka satu bagian Alkitab di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-9. 1 Samuel pasalnya yang ke-9, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-27. Namun karena ayat yang cukup panjang, ini adalah sebuah kisah di mana Tuhan memilih Saul. Saya akan membacakan di dalam beberapa bagian saja. Yang pertama di ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3, dan kemudian ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10, dan ayatnya yang ke-21. Silakan Bapak Ibu sekalian menyimaknya. 1
1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-3, demikian firman Tuhan. Saul diurapi menjadi raja. Ada seorang dari daerah Benyamin namanya Kis bin Abiel bin Zeror bin Bekorat bin Afiah, seorang suku Benyamin, seorang yang berada. Orang ini dan anaknya laki-laki namanya Saul, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Kis, ayah Saul itu kehilangan keledai-keledai betinanya. Sebab itu berkatalah Kis kepada Saul anaknya, ambillah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-10. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu, tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Jawab bujang itu pula kepada Saul, masih ada padaku 1/4 shikal perak, itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Dahulu di antara orang Israel, apabila seorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia akan berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab nabi yang sekarang ini disebutkan dahulu pelihat. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi. Maka pergilah mereka ke kota, ke tempat abdi Allah itu. Terakhir di ayatnya yang ke-21. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya setiap kita telah mengetahui kisah daripada seorang yang bernama Saul, di mana dia adalah seorang yang dipilih oleh Allah dan kemudian diurapi menjadi raja. Tetapi pada akhirnya dia menjadi pribadi yang tidak taat di hadapan Allah. Rancanganmu bukanlah rancanganku, kehendakmu bukanlah kehendakku. Satu kalimat yang disampaikan oleh firman Tuhan yang memiliki banyak sekali pengertian dan memberikan banyak sekali perhatian kepada setiap kita sebagai orang percaya. Kalimat ini memberikan pengertian demikian. Saya menangkap satu pengertian dari kalimat ini demikian. Siapakah kita di hadapan Allah? Layakkah kita memaksakan keinginan kita di hadapan Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini bersama-sama kita akan merenungkan satu bagian perikop di mana ketika bangsa Israel memaksakan kehendak dan keinginan mereka untuk meminta kehadiran seorang raja di tengah-tengah masyarakat Israel. Pada waktu itu masyarakat Israel menghendaki kepemimpinan seorang manusia yang menurut mereka lebih mampu dilihat, lebih nyata dipandang daripada kepemimpinan yang dipimpin oleh Allah. Sekalipun Allah telah menyatakan berbagai-bagai mukjizat dan berbagai macam keajaiban oleh karena kuasanya, namun bagi mereka itu belum cukup. Sehingga mereka menginginkan kehadiran seorang manusia yang mampu memimpin mereka di dalam sebuah kerajaan. Mereka meminta kepada Samuel seorang raja, dan permintaan ini membuat hati Samuel kesal. Kita bisa membaca di ayatnya yang sebelumnya, di pasal yang ke-8, di mana orang Israel menghendaki seorang raja kepada Samuel. Satu permintaan yang mengesalkan hati, sebab ketika bangsa Israel ini
diberitahukan tentang kebenaran firman Tuhan, apa-apa saja yang menjadi hak dan kewajiban raja dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Israel terhadap raja, mereka tidak mau mendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika firman Tuhan datang menegur atau mengingatkan setiap kita, namun hati kita menjadi hati yang keras, telinga kita menjadi telinga yang tidak mau mendengar, apa jadinya kehidupan setiap kita. Kita menjadi orang yang bebal, yang tidak mau dituntun di dalam kebenaran firman Tuhan. Kemudian pertanyaannya, siapakah yang menuntun kehidupan kita jika demikian? Inilah yang dialami oleh Samuel ketika menghadapi bangsa yang tegar tengkuk ini. Mereka memaksakan keinginan untuk menjadi sama seperti bangsa-bangsa yang lainnya. Kita bisa perhatikan di ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-22 di dalam pasalnya yang ke-8. Tetapi bangsa itu menolak mendengarkan perkataan Samuel dan mereka berkata, "Tidak, harus ada raja atas kami, maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang." Perhatikan kata, "maka kami pun akan sama seperti bangsa-bangsa lain." Inilah yang dikehendaki oleh masyarakat Israel. Satu kalimat yang memiliki arti bahwa dengarkanlah permintaan kami, kabulkanlah permintaan kami apapun yang terjadi. Sebab di sana diawali dengan kata tidak, harus ada raja atas kami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya bertanya ketika bagian ini disampaikan oleh firman Tuhan, di manakah setiap mereka ketika Allah menyatakan mukjizatnya? Di manakah hati mereka ketika Allah memeliharakan kehidupan mereka? Apa yang dilakukan oleh bangsa ini sudah sangat jauh melampaui kesabaran manusia jikalau saya diperhadapkan. Tetapi mari kita melihat betapa Allah memiliki kebesaran hati terhadap bangsa yang dipimpinnya keluar dari tanah perbudakan. Bangsa yang dipeliharanya selama berada di padang gurun, dan bangsa yang tidak dibiarkannya menyimpang dari jalan Tuhan. Tetapi mari kita melihat perlakuan bangsa ini terhadap Allah yang telah memeliharakan mereka. Umat ini menolak kepemimpinan Allah. Mereka masih ingin menikmati keserupaan dengan dunia yang menurut mereka lebih menyenangkan. Umat ini menuntut supaya Allah mendengarkan permintaan mereka, bukan hanya mendengarkan. Kata mendengarkan di sini lebih ke arah memperhatikan dan memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi salah satu peristiwa di mana bangsa Israel menolak kepemimpinan Allah sepenuhnya. Menolak Allah menjadi raja yang kekal bagi mereka. Tetapi mari kita melihat bagian ini. Apa yang Allah lakukan? Allah menanggapi penolakan bangsa ini sepenuhnya. Dan tanggapannya adalah apa yang menjadi seruan mereka diperhatikan. Dan apa yang menjadi keinginan mereka dipenuhi. Kesabaran Allah mengubahkan kekerasan hati bangsa Israel untuk masuk di dalam rencananya. Sekalipun konsekuensi tetap harus diterima oleh bangsa yang tegar tengkuk ini. Allah berfirman kepada Samuel, "Besok kira-kira waktu ini aku akan menyuruh kepadamu seorang laki-laki dari tanah Benyamin. Engkau akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkanku dari tangan orang Filistin. Sebab aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku." Kita perhatikan, ada hal yang Allah ubahkan pada bagian ini. Ketika Allah menanggapi penolakan bangsa Israel, Allah menanggapinya dengan memperhatikan dan mewujudkan apa yang menjadi keinginan. Kalimat yang sangat mengharukan dan sangat harmonis bagi saya. Di sana Allah menyampaikan bahwa aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku. Sekalipun Allah mengetahui bahwa kehadirannya ditolak.
Hal yang Allah ubahkan dalam bagian ini yang pertama adalah Allah bertindak melalui perantaraan Samuel. Di pasal yang sebelumnya, di sana Allah menyampaikan kepada Samuel yang sedang kesal hatinya. Dia menyampaikan kepada Samuel demikian. Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai manusia ketika mengalami penolakan pasti akan merasa kecewa, sedih, dan mungkin kita tidak ingin berjumpa lagi dengan orang yang menolak kita. Tetapi mari kita melihat kebesaran hati Allah. Ketika umatnya yang dipilihnya, yang dipeliharanya, yang dipimpinnya menolak akan kepemimpinannya, tetapi Allah menyatakan perhatiannya kepada setiap mereka. Allah memperhatikan keinginan bangsa ini. Yang kedua adalah Allah memperhatikan kesengsaraan umatnya sekalipun mereka sangat mengecewakan. Inilah perbedaan Allah kita dengan ciptaannya, di mana Allah melampaui setiap manusia, baik di dalam kehidupannya, di dalam otoritasnya, dan di dalam segala hal. Rencana Tuhan mengangkat Saul menjadi raja atas Israel adalah berdasarkan belas kasihan dan anugerahnya. Tetapi dalam bagian ini juga ketika Allah mengabulkan permintaan bangsa Israel, Dia mengajarkan banyak hal supaya bangsa Israel ini belajar. Ketika mereka menginginkan seorang pemimpin yang dipimpin oleh manusia, maka Israel harus merasakan berdiri di bawah kepemimpinan seorang raja yang sama seperti bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa lain ini adalah sesuai dengan keinginan hati mereka. Dan di sana Allah ingin mengajarkan bagaimana mereka harus hidup tunduk di bawah kepemimpinan manusia. Sebab raja bangsa-bangsa lain ini sangat bertolak belakang dengan Allah Raja Israel yang sejati. Mereka akan merasakan bagaimana hidup mereka dipimpin oleh seorang manusia yang penuh dengan keterbatasan, yang penuh dengan kekurangan. Sekalipun di mata mereka, pemimpin mereka pada akhirnya nanti adalah pemimpin yang didambakan. Tetapi mari kita melihat dalam bagian ini ada campur tangan Allah di dalam pemilihan dan di dalam mempersiapkan seorang raja perdana bagi bangsa Israel. Campur tangan Allah dalam pemilihan, dalam persiapan Saul menjadi seorang raja, diurapi menjadi seorang raja pada hari ini menjadi pokok perenungan saya dan juga kita semua. Yang pertama adalah campur tangan Allah menuntun umatnya. Campur tangan Allah menuntun umatnya. Di ayatnya yang ke-6. Mari kita memperhatikan. Tetapi orang ini berkata kepadanya, tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah, seorang yang terhormat, segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perkataan seorang bujang. Bujang itu pada saat itu adalah seorang hamba, seorang budak yang dimiliki oleh keluarga daripada Saul. Tetapi mari kita melihat, ketika mereka pergi mencari keledai-keledai ayahnya yang terhilang, seorang bujang Saul ini justru memberikan arahan, istilahnya seperti memberikan solusi kepada tuannya, kepada Saul, kepada tuan mudanya. Dia memberikan solusi supaya jangan kita buru-buru pulang. Mari kita pergi ke sana untuk menjumpai seorang abdi Allah dan menanyakan petunjuk Allah tentang kemana perginya keledai-keledai itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat. Seorang bawahan, seorang hamba, seorang budak, seorang pembantu memberikan solusi dan arahan kepada sang tuannya. Dan kita melihat bagaimana respon Saul.
Jikalau mungkin ada majikan-majikan yang menolak solusi atau pendapat daripada asistennya, tetapi kita melihat Saul justru tunduk di dalam arahan yang disampaikan oleh sang bujangnya untuk pergi kepada seorang abdi Allah. Kita melihat bahwa ada kerendahan hati dalam pribadi Saul pada saat itu, sehingga bujang ini menjadi alat Tuhan untuk mempertemukan Saul dengan Samuel, seperti yang telah Allah firmankan sebelumnya kepada Samuel. Ini adalah satu peristiwa pertemuan yang bukan secara kebetulan terjadi, tetapi memang Allah telah merancangkan untuk hal besar yang dipersiapkan bagi kehidupan bangsa Israel dan bahkan juga bagi kehidupan Saul di masa depan. Dari sini kita melihat Tuhan bekerja dengan cara yang tidak terduga. Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Allah bisa memakai siapa saja untuk menyatakan rencananya, dan siapa sangka seorang hamba yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan rencana Allah dalam kehidupan Saul, sang tuannya. Dan Saul memiliki ketundukan di sana. Sehingga pada bagian ini, hal yang dapat kita renungkan adalah ketika setiap kita memiliki rencana atau merancangkan setiap hal bersama dengan keluarga atau bahkan dengan diri kita sendiri, mempersiapkan segala sesuatunya, mari senantiasa kita menyertakan Tuhan dan menyerahkan di dalam kehendak Tuhan. Supaya setiap kita tidak memaksakan keinginan, melainkan selalu mengikuti arahan yang Tuhan mau. Senantiasa menyertakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Contoh, ketika orang Israel memaksakan keinginan dan kehendak mereka untuk memiliki seorang raja, Allah memang mengabulkannya. Tetapi sesungguhnya hajaran Allah pun dinyatakan di dalam bagian ini. Sehingga ketika kita juga memaksakan keinginan kita, mungkin saja Allah mengabulkan. Tetapi segala konsekuensi pun kita harus menanggung sendiri. Dalam bagian ini, bangsa Israel memilih tidak mau mendengarkan apa yang Allah firmankan. Maka Allah membiarkan mereka mengalami kesulitan akibat keegoisan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat perlu, sangat penting dalam kehidupan kita menyertakan Tuhan di dalam setiap hal. Sebab kita adalah pribadi yang tidak dapat hidup dari diri kita sendiri. Kita adalah ciptaan Tuhan dan kita hidup di dalam pertolongan Tuhan. Mari bersama-sama kita memperhatikan bagian ini. Yang kedua, dalam campur tangan Allah yang menuntun umatnya, apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia ketika kita hidup di luar Tuhan? Mungkin ada banyak hal yang kita bisa lakukan, tetapi di dalam segala hal yang kita lakukan, saya percaya ada satu kekosongan dan kita merasa kurang terisi di dalamnya sebab Tuhan tidak tinggal di sana. Apa yang tidak bisa Tuhan kita lakukan? Jika kita manusia dengan segala keterbatasan, mungkin kita akan bertanya, apa yang bisa saya lakukan tanpa Tuhan? Tetapi dalam bagian ini pertanyaannya adalah, apa yang tidak bisa Tuhan lakukan bagi seluruh ciptaannya? Tuhan bisa memakai siapa saja dan apa saja untuk menuntun kita masuk di dalam rencananya. Menuntun kita, mengarahkan di dalam rencana besar Tuhan, bukan rencana kita secara pribadi. Sehingga hal ini seperti kembali mengingatkan bahwa marilah setiap kita selalu menghargai, selalu mengasihi sesama ciptaan Allah. Sesama manusia, bahkan segala ciptaan Tuhan. Sebab Allah dapat memakai siapa saja dan apa saja untuk menuntun kita masuk dalam rencananya. Untuk menegur kita, mengingatkan kita kembali kepada Tuhan. Seperti contoh di dalam bagian ini, Allah bekerja melalui segala sesuatu untuk mengingatkan umatnya. Contoh Saul, dia menghargai usulan daripada sang bujang. Dan oleh karena kerendahan hatinya, ia mendengarkan usulan itu sehingga ia bertemu dengan Samuel. Dan Samuel memberkati Saul. Atau juga di dalam bagian lain, seperti ketika Tuhan memakai
seekor keledai untuk memperingatkan Bileam. Bileam yang diutus untuk mengutuki bangsa Israel diubahkan menjadi Bileam yang memberkati bangsa Israel. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui setiap hal di sekitar kita, sesungguhnya kita dapat belajar menangkap banyak hal yang menjadi pembelajaran di dalam hidup kita. Sehingga dalam bagian ini mari bersama-sama kita tidak menutup diri. Kita tidak mengeraskan hati. Sebab tuntunan Allah dinyatakan di dalam banyak hal. Rencana Allah dinyatakan dengan cara yang tidak terduga. Mari senantiasa merendahkan hati kita. Memiliki ketundukan, menyerahkan diri di dalam tuntunan Allah yang mengarahkan kita kepada rencana terbesar yang sedang Dia persiapkan bagi saya dan juga Bapak Ibu sekalian. Campur tangan Allah menuntun umatnya. Mari memiliki kerendahan hati, mari memiliki ketundukan di dalam firman Tuhan, di dalam kepemimpinan Allah, dan di dalam kedaulatan Tuhan. Yang kedua, campur tangan Allah dalam bagian ini berdasarkan kasih karunia-Nya. Di ayatnya yang ke-21, mari kita melihat. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapa berkata demikian kepadaku? Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang pertama sudah disampaikan bahwa seorang Saul ini adalah pemuda yang elok rupanya. Pemuda yang lahir dari keluarga yang berada. Tidak ada sesukunya yang memiliki perawakan seperti dia. Mungkin saya bisa menggambarkan Saul ini adalah seorang yang memiliki badan yang berwibawa, kemudian tinggi, tampan, berkarisma. Tetapi di sisi lain, Saul merasa dirinya rendah, sebab dia berasal dari suku dan kaum yang terkecil di antara yang lainnya. Sehingga dia merasa, siapakah aku ini? Sehingga Allah akan memilihku dan mengurapiku menjadi raja atas bangsa Israel. Saul merasa dirinya hina. Saul merasa dirinya tidak layak menerima tugas mulia ini. Tetapi Allah memilih Saul dan mempersiapkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara mengenai kelayakan, siapakah manusia yang layak di hadapan Allah? Siapakah saya dan siapakah kita di hadapan Tuhan? Kalau dalam bahasa Yohanes Pembaptis dia menyampaikan demikian. Bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Apalagi kita menerima tugas mulia, menerima tanggung jawab mulia yang berasal daripada Tuhan. Siapakah kita? Tetapi dalam bagian ini, Tuhan memberikan kasih karunia dan perkenanannya kepada Saul untuk memimpin umatnya, menjadi raja yang memimpin atas mereka. Penilaian Allah bukanlah penilaian manusia. Pilihan Allah bukanlah pilihan manusia. Kalau kita tahu di Indonesia ada berbagai, atau bahkan juga di negara lain ada berbagai audisi, Putri Indonesia, Indonesian Idol, dan lain sebagainya. Yang ditekankan adalah performanya, penampilannya, skillnya, pengetahuannya, dan segala yang terbaik. Jika tidak memenuhi kriteria itu maka akan tereliminasi. Tetapi tidak demikian dengan Allah. Sekalipun Saul berasal dari suku yang paling kecil atau suku yang dipandang paling hina, tetapi oleh kasih karunia inilah Allah memilih Saul. Begitu juga dengan saya dan Bapak Ibu sekalian. Siapakah saya dan siapakah kita sehingga Allah memberikan kasih karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dibebaskan daripada dosa, sehingga kita dipilih menjadi orang percaya. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita telah menerima kasih karunia itu, seharusnya kita bermegah di dalamnya.
Maksudnya bermegah di dalam kasih karunia-Nya adalah hidup dalam kelayakan kita sebagai orang yang percaya dan tidak menjadikan kasih karunia Allah ini sebagai kesempatan untuk kembali dalam kehidupan kita yang dulu. Untuk kembali di dalam ketidaklayakan kita di masa yang lampau seperti sebelum ketika kita mengenal Allah. Bermegah di dalam kasih karunia artinya menghargai apa yang telah Allah anugerahkan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Menghargai setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Menghargai dan menggunakan dengan baik segala kelebihan atau tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam diri kita dan memakainya untuk memuliakan nama Tuhan. Termasuk tugas mulia di dalam panggilan sebagai orang percaya untuk bersama-sama menyampaikan amanat agung Allah kepada sesama manusia. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini yang menjadi perenungan kita adalah belas kasihan Tuhan memilih kita, melayakkan kita, mengampuni kita dan memulihkan setiap kita menjadi pribadi yang layak menjalankan tugas mulia yang Tuhan percayakan. Kasih karunia-Nya membenarkan setiap kita. Allah memilih Saul dan mempersiapkannya untuk melakukan rencana besar Tuhan. Tetapi dengan selalu menekankan harus hidup menurut ketetapan Allah supaya kerajaannya tetap. Sekalipun pada akhirnya Saul menjadi pribadi yang tidak taat di hadapan Tuhan, tetapi Allah tetap memperhatikannya. Pada akhirnya ketika Allah terlibat dalam rencana, rancangan, bahkan dalam hidup kita, maka Ia akan mengarahkan kita kepada satu tujuan yang pasti dan mulia, yaitu untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan kemuliaan diri kita sebagai ciptaan. Sebagai seorang pribadi yang percaya kepada Allah, marilah setiap kita memiliki ketundukan di dalam tuntunan Allah. Menghargai kasih karunia Allah dengan hidup berkenan setia di hadapan Tuhan. Ketika kita memahami akan hal ini, maka kita akan mampu melakukan bagian-bagian kita sebagai umat yang mengasihi Allah, sebagai umat yang meninggikan Allah. Mari bersama-sama kita menjadi murid-murid yang senantiasa mengasihi Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, pada saat ini kami bersyukur di dalam sepanjang perenungan firman Tuhan, Kau senantiasa menuntun dan menyertai. Kami bersyukur dalam perenungan hari ini kami boleh diingatkan bahwa betapa Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa turut di dalam sepanjang kehidupan kami. Ajari kami supaya kami juga senantiasa menyertakan Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan, supaya apapun yang kami perbuat adalah kami perbuat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, memberkati setiap kami juga yang pada hari ini berkesempatan untuk masuk di dalam persekutuan doa dan puasa, ataupun setiap kami yang belum berkesempatan, kiranya Tuhan juga senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita akan masuk dalam doa-doa. Mari kita berdoa. Yang pertama Bapak Ibu, kita akan berdoa untuk pelayanan misi luar negeri. Kita akan berdoa untuk negara Filipina yang terletak di Asia Tenggara, yang dekat dengan negara kita ya, Indonesia. Saya akan bacakan ya Bapak Ibu. Sebanyak 92,25% penduduk Filipina beragama Kristen. Puji Tuhan ya. Namun vitalitas spiritual, yaitu kerohanian, tidak selalu sama dengan kebenaran firman Tuhan. Ini saya bacakan, negara Filipina masih dipengaruhi dengan banyaknya sekte-sekte yang memadukan ide-ide Kristen dengan banyaknya jenis ajaran yang tidak sesuai firman Tuhan. Jadi masih sinkretis ya Bapak Ibu, masih
campur aduk ya pengajaran Kristen, Alkitab, tapi juga masih mengikuti ajaran-ajaran juga yang lain, jadi campur aduk, sinkretis. Di Filipina, pengembangan dalam kepemerintahan adalah prioritas, sehingga banyak pemimpin Filipina yang mendapat pengaruh nasional dan internasional. Jadi demikian ya kondisinya untuk negara Filipina. Nah, kita akan masuk dalam doa. Kita akan berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa bagi lembaga-lembaga Kristen. Ini ada dalam bahasa Inggrisnya, saya akan bacakan. Alliance Bible Seminary. Terus ada juga yang lain, Philippine Baptist Theological Seminary, dan lembaga Kristen lainnya yang ada, supaya Tuhan membangkitkan pemimpin yang saleh untuk melayani negara ini. Ya, cukup jelas Bapak Ibu ya. Jadi kita berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen yang ada di Filipina dengan situasi tadi yang sudah saya bacakan. Kita berdoa ya untuk Alliance Bible Seminary, Philippine Baptist Theological Seminary, dan lembaga Kristen lainnya yang ada, supaya Tuhan membangkitkan pemimpin yang saleh untuk melayani negara ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapak kami di surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk negara Filipina. Tuhan, kami bersyukur kami mendengar info bahwa negara ini cukup banyak yang Kristen. Namun sangat disayangkan ternyata keadaan kerohaniannya Tuhan, di mana mereka masih sinkretis, mencampur adukkan untuk kebenaran firman Tuhan, Alkitab dengan pengajaran-pengajaran yang lain. Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan yang tolong supaya Tuhan yang celikan mata rohani orang-orang Kristen yang ada di Filipina, supaya mereka boleh melihat kebenaran sejati dalam Tuhan, dan mereka tidak sinkretis, tidak mencampur adukkan ajaran firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, pengajaran Alkitab dengan ajaran-ajaran yang lain Tuhan, tapi mereka boleh tetap fokus dalam pengajaran firman Tuhan, dalam pengajaran Alkitab, dan mereka tidak mencampur adukkan pengajaran yang lain. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk negara Filipina, di mana negara ini ya Tuhan, untuk kepemimpinan cukup memegang peranan, dan juga para pemimpin, dan kami berdoa untuk lembaga-lembaga Kristen ya Tuhan, seperti yang disebutkan dalam hal ini. Saya akan Tuhan akan bacakan untuk Alliance Bible Seminary, untuk Philippine Baptist Theological Seminary, dan juga lembaga Kristen yang lain. Tuhan, kami berdoa supaya melalui lembaga Kristen ini, Tuhan bangkitkan untuk para pemimpin Kristen yang sungguh-sungguh, yang hidup benar di hadapan Tuhan, yang tidak sinkretis, tidak mencampur adukkan, tapi fokus pada kebenaran firman Tuhan, pengajaran Alkitab, dan Tuhan yang pakai mereka untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif untuk membawa negara Filipina ini ya Tuhan, untuk menjadi negara yang sungguh memuliakan Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, dan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk yang berikutnya, masih di negara Filipina ya Bapak Ibu. Kita berdoa bagi gereja-gereja di Filipina yang mengirimkan misionarisnya, jadi para utusan Injil, untuk melayani kurang lebih 50.000 orang diaspora yang tersebar luas. Jadi diaspora yang tersebar luas di daerah-daerah Filipina ya. Kita bersyukur untuk gereja-gereja di Filipina yang mengirimkan misionarisnya untuk melayani kurang lebih 50.000 orang-orang diaspora yang tersebar luas di daerah-daerah Filipina. Nah, Bapak Ibu doakan supaya gereja Filipina ini tetap konsisten gitu ya. Jadi tetap terus melakukan hal ini, dan juga terus malah bertumbuh Bapak Ibu ya, untuk mengirimkan para utusan Injil, melayani 50.000 orang yang tersebar ya, diaspora yang ada di negara Filipina. Kita doakan supaya Tuhan pakai untuk para misionaris ini dan juga gereja Filipina terus ya, dan kita berdoa supaya terjadi pelipat gandaan ya, terus pemuritan dan juga terus memuridkan. Jadi bukan hanya sekedar memberitakan Injil, tapi juga mengadakan pemuritan, dan supaya betul-betul mengakar Bapak Ibu ya, jadi betul-betul kuat untuk kekristenan untuk orang-orang yang di Filipina. Mari kita berdoa Bapak Ibu.
Tuhan terima kasih banyak ya Tuhan untuk gereja-gereja di Filipina ya Tuhan. Mereka yang mengirimkan para misionaris untuk melayani 50.000 orang yang tersebar diaspora di negara Filipina. Tuhan kami berdoa supaya Tuhan tolong, supaya para misionaris ini Tuhan kuatkan terlebih dahulu, dan mereka boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan, Tuhan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga orang yang dilayani boleh bukan hanya pemberitaan Injil, tapi mereka boleh dimuridkan, dan mereka juga nanti akhirnya juga boleh memuridkan, ada terjadi pelipat gandaan. Kami mohon pertolongan Tuhan supaya boleh mengakar ya Tuhan untuk dasar fondasi firman Tuhan dan terus bertumbuh dalam Engkau. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja di Filipina. Tuhan tolong supaya gereja-gereja di Filipina ini konsisten dan juga terus mengirim misionarisnya dan tidak stagnan tapi terus bertumbuh ya Tuhan Yesus. Kami mohon pertolongan. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan berdoa untuk negara kita, untuk Indonesia. Ya, saya akan bacakan. Jadi ini kita akan berdoa untuk pelayanan misi dalam negeri. Ya, kita akan berdoa untuk Kalimantan Bapak Ibu. Ya, secara khusus kita berdoa untuk suku Manggarai. Ya, suku Manggarai. Saya akan bacakan di sini Bapak Ibu untuk infonya. Masyarakat adat Pulau Kalimantan berbicara dengan 80 bahasa dan dialek yang berbeda. Jadi cukup beragam ya Bapak Ibu. Ada 80 bahasa dan bukan cuma bahasa tapi dialek ya. Dialek logat. Jadi orang kan bisa tahu Bapak Ibu ya kalau ini logatnya khusus seperti itu dialeknya. Nah, Bapak Ibu, masyarakat adat Pulau Kalimantan ini berbicara dengan 80 bahasa dan dialek yang berbeda. Saya akan bacakan lagi. Suku Manggarai adalah suku yang terkenal di Kalimantan yang masih memegang erat sederet ritual suku yang sangat disayangkan. Mereka masih melakukan sederet ritual suku. Mereka tersebar di 3 wilayah, yaitu Barat, Tengah, dan juga Timur Kalimantan. Kekristenan menjadi mayoritas di beberapa kelompok, sekitar 15,85%. Ya, bersyukur. Tetapi kelompok minoritas, agama tertentu, saya tidak sebutkan agama apa, Bapak Ibu, juga sangat banyak, sekitar 80,31%. Para pemimpin, jadi ini justru lebih banyak yang kelompok yang tadinya Bapak Ibu yang kelompok agama tertentu itu ya, minoritas itu ya, dikatakan sini malah 80,31%. Kalau kekristenan tadi 15,85%. Para pemimpin Kristen membutuhkan banyak pelatihan, namun pertentangan spiritual dan kurangnya kitab, saya akan bacakan, dan kiranya kurangnya kitab suci dalam bahasa masing-masing membuat perkembangan semakin melambat. Ya Bapak Ibu, berdoa untuk terobosan spiritual bagi suku Manggarai ini dan juga suku-suku lainnya supaya mengalami kasih Tuhan melalui para misionaris yang main dalam pemberitaan Injil. Jadi kita berdoa untuk suku Manggarai ini Bapak Ibu ya. Doakan untuk satu kebutuhan yang dibutuhkan, yaitu kitab suci dalam bahasa masing-masing ya, karena di sana infonya ini ada 80 bahasa dan dialek yang berbeda. Doakan juga untuk para misionaris supaya dapat melayani ya dengan situasi yang seperti ini, boleh melayani dengan baik. Tuhan berikan hikmat untuk para misionaris ini ya. Ya, mari Bapak Ibu kita berdoa untuk suku Manggarai. Tuhan, kami berdoa untuk suku Manggarai yang ada di Kalimantan Tuhan, di mana suku ini cukup beragam, mempunyai 80 bahasa dan juga dialek, dan ada satu tantangan pelayanan yang tidak mudah yang dialami di sana, yaitu kebutuhan untuk kitab suci dalam bahasa masing-masing. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk lembaga Alkitab maupun juga untuk penerjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa suku ini, Tuhan tolong. Dan kami juga berdoa untuk para misionaris, Tuhan berikan kekuatan para misionaris ini ya Tuhan, untuk tetap setia melayani Tuhan dengan kendala yang ada, dan juga tantangan dari agama tertentu yang cukup besar pengaruhnya. Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan Yesus, dan supaya suku Manggarai ini boleh dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan, dan suku Manggarai ini boleh sungguh memuliakan Tuhan, menjadi bau-bauan yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan sertai di suku Manggarai, untuk gereja-gereja
sekitar sana juga boleh mendukung, orang percaya Tuhan juga boleh mendukung untuk pelayanan ini ya Tuhan. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk negara kita Indonesia. Nah sekarang kita akan berdoa untuk bidang pemerintahan Bapak Ibu Saudara ya. Kita akan berdoa untuk cabang legislatif, untuk majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, dan dewan perwakilan daerah. Ya, kita berdoa untuk legislatif, untuk MPR, DPR maupun dewan perwakilan daerah supaya mereka boleh sungguh-sungguh mengaspirasikan suara rakyat untuk kepentingan negara dan tidak untuk yang lain, tapi sungguh-sungguh memikirkan untuk kepentingan rakyat, kepentingan negara ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk pemerintahan, untuk negara kami Indonesia, secara khusus untuk legislatif ya Tuhan, untuk MPR, DPR, dan juga Dewan Perwakilan Daerah. Tuhan kami berdoa untuk mereka ini ya Tuhan, tolong supaya mereka boleh hidup takut akan Tuhan dan mereka mengemban tugas yang mulia, dan supaya mereka boleh sungguh-sungguh Tuhan untuk memikirkan kepentingan negara, untuk kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat, dan tidak untuk kepentingan yang lain Tuhan. Tuhan tolong berikan mereka hati yang sungguh-sungguh peduli kepada negara dan juga rakyat, dan juga Tuhan yang tolong baik dalam organisasi, kerjasama maupun sistem, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menyertai untuk mereka semua. Terima kasih Tuhan dari tingkat pusat sampai tingkat daerah, Tuhan yang berkati. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, sekarang kita akan berdoa untuk gereja ya, secara khusus untuk gereja kita, gereja GKKS Sidoarjo. Ya Bapak Ibu, sekarang kita akan berdoa untuk jemaat yang sedang dalam masa duka. Bapak Ibu, kita berdoa untuk keluarga besar ya dari Ibu Heru dan juga keluarga besar dari Ibu Wawa ya. Untuk Ibu Heru, di mana untuk Mama terkasih yang dipanggil Tuhan, dan juga untuk Ibu Wawa, untuk suami terkasih ya yang dipanggil Tuhan. Doakan untuk keluarga Ibu Heru dan keluarga Ibu Wawa dalam masa-masa duka ini. Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan penghiburan, keluarga boleh tetap merasakan kasih penyertaan yang dari Tuhan, dan keluarga boleh merasakan kekuatan, pertolongan dan penghiburan yang dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja, secara khusus untuk gereja ini Tuhan, GKKS Sidoarjo. Tuhan kami berdoa menyerahkan untuk jemaat, secara khusus untuk jemaat yang saat ini Tuhan yang sedang berduka. Kami berdoa untuk keluarga besar dari Ibu Heru maupun juga keluarga besar dari Ibu Wawa ya Tuhan Yesus. Tuhan tolong untuk mereka, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, biarlah seluruh keluarga boleh tetap merasakan kasih penyertaan yang dari Tuhan, kekuatan pertolongan yang dari Tuhan, Tuhan yang menolong. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita juga berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit. Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk Bapak Yongyo. Doakan supaya Tuhan yang tolong Bapak Yongyo, Tuhan yang menyertai Bapak Yongyo yang saat ini sedang di rumah sakit. Tuhan yang tolong juga untuk keluarga juga, dan juga segala yang diperlukan ya Bapak Ibu ya. Mari kita berdoa. Bapak kami di surga, pada saat ini kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Yongyo. Tuhan juga tolong untuk Bapak Yongyo yang sedang sakit ya Tuhan, yang sekarang sedang berada di rumah sakit. Tuhan berikan kekuatan, pertolongan untuk Bapak Yongyo ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga untuk tim dokter, tim medis yang merawat. Tuhan juga memberikan hikmat, pertolongan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga ya Tuhan Yesus. Tuhan juga berkati untuk keluarga. Tuhan tolong juga untuk segala yang diperlukan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk jemaat dalam pertumbuhan iman, kasih, dan pengharapan kepada Tuhan ya. Terutama juga dalam masa pandemi ini Bapak Ibu, kita doakan supaya jemaat GKKS Sidoarjo semuanya boleh mengalami pertumbuhan ya, kerohanian. Tuhan tolong, walaupun saat ini memang kita belum bisa Bapak Ibu ya ke gereja seperti ketika belum ada masa pandemi, tapi kita berdoa supaya Tuhan yang menolong untuk jemaat boleh memiliki kerinduan untuk berdoa, untuk membaca Alkitab, untuk
beribadah secara online, dan Tuhan yang menolong untuk semuanya. Mari kita sama-sama bersuara. Bapa kami di surga, kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, secara khusus dalam masa pandemi ini Tuhan, di mana saat ini kami belum bisa beribadah seperti ketika belum ada pandemi. Tapi kami mohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan yang tolong untuk seluruh jemaat boleh bertumbuh, Tuhan yang berikan kerinduan yang mendalam untuk boleh tekun berdoa, untuk boleh membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan, dan juga mengikuti ibadah secara online. Kami mohon pertolongan Tuhan, Tuhan yang menyertai. Terima kasih banyak. Tuhan, inilah doa-doa kami. Kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai waktu dan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup untuk persekutuan doa puasa pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk rangkaian persekutuan doa puasa pada saat ini. Tuhan, kami berdoa biarlah puji-pujian, firman Tuhan, doa, dan semua rangkaian persekutuan doa puasa ini ya Tuhan, sungguh boleh menyenangkan hati Tuhan dan boleh berkenan di hadapan Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus, seluruh jemaat Tuhan, Tuhan berkati untuk boleh mengalami pertumbuhan kerohanian, boleh semakin setia pada Tuhan, semakin bertumbuh di dalam iman pengenalan Tuhan, boleh semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita datang kepada Tuhan dan kita memohonkan berkat yang dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa kita, damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, pertolongan, penyertaan dalam Allah Roh Kudus boleh bersama dengan kita dari saat ini hingga Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu dalam persekutuan doa puasa untuk berikutnya. Tuhan Yesus